Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, sampean jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Assalamualaikum sahabat santri. Selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan kata-kata bijak dari Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, sampean jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus filtrasi budayanya, bukan ajarannya. Kutipan kata-kata bijak Gus Dur tersebut mengungkapkan pandangan bahwa Islam tidak datang untuk menggantikan atau mengubah budaya lokal menjadi budaya Arab. Ini menekankan bahwa seseorang tidak perlu mengadopsi cara berbicara atau tradisi Arab untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Sebagai contoh, tidak perlu mengubah kata aku menjadi ana atau sampean menjadi antum, yang merupakan kata ganti dalam bahasa Arab, atau sedulur, yang berarti saudara dalam bahasa Jawa, menjadi ahi yang berarti saudara dalam bahasa Arab. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa seseorang dapat mempertahankan identitas budaya dan tradisi leluhur mereka sambil tetap mengikuti ajaran Islam. Ini berarti bahwa praktik-praktik budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat dipertahankan dan dihormati. Namun, jika ada aspek budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka aspek tersebut harus disaring atau difiltrasi. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu sendiri harus diubah, tetapi lebih kepada menyesuaikan praktik budaya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Inti dari kutipan ini adalah tentang harmonisasi antara kepercayaan agama dan warisan budaya. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami esensi dari ajaran agama yang tidak selalu harus diikuti dengan mengadopsi budaya dari tempat asal agama tersebut, tetapi lebih kepada mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya dalam konteks budaya setempat. Dengan demikian, identitas budaya dapat dipertahankan sambil tetap menjalankan ajaran agama dengan benar. Bagaimana cara menggabungkan nilai-nilai agama dan tradisi lokal secara seimbang? Menggabungkan nilai-nilai agama dan tradisi lokal secara seimbang bisa dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, pemahaman mendalam. Pertama-tama, penting untuk memahami secara mendalam ajaran agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta memahami tradisi lokal dan makna di baliknya. Ini akan membantu dalam menentukan mana yang sesuai dan tidak bertentangan dengan keduanya. Kedua, dialog dan diskusi. Melakukan dialog dan diskusi dengan para pemimpin agama dan budaya setempat. Ini akan membantu dalam mencari titik temu dan memahami bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam konteks budaya lokal. Ketiga, penyesuaian praktik. Menyesuaikan praktik-praktik agama dengan mempertimbangkan konteks budaya setempat.
Hal ini tidak berarti mengubah ajaran agama, tetapi mengadaptasi cara pelaksanaannya agar lebih relevan dengan budaya lokal. Keempat, edukasi dan pengetahuan. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara agama dan tradisi. Pengetahuan ini akan membantu masyarakat dalam mempraktikkan agama mereka sambil tetap menghormati tradisi lokal. Kelima, filtrasi budaya. Jika ada aspek budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, lakukan filtrasi atau penyaringan. Ini berarti membuang aspek-aspek yang tidak sesuai dan mempertahankan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Keenam, kreativitas. Menggunakan kreativitas untuk menciptakan ritual atau tradisi baru yang menggabungkan elemen agama dan budaya. Ini bisa melibatkan penciptaan festival, perayaan, atau kegiatan komunal yang merayakan kedua aspek tersebut. Ketujuh, respek dan toleransi. Menunjukkan rasa hormat dan toleransi terhadap perbedaan pendapat dan praktik. Ini akan menciptakan suasana yang harmonis di mana agama dan tradisi dapat berkembang bersama. Kedelapan, partisipasi komunitas. Mendorong partisipasi aktif dari anggota komunitas dalam proses integrasi ini. Dengan melibatkan mereka akan lebih mudah untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, nilai-nilai agama dan tradisi lokal dapat digabungkan secara seimbang, menciptakan sebuah masyarakat yang kaya akan keragaman budaya dan keagamaan. Dalam hal ini, kita tentu ingin tahu apa contoh konkret dari penggabungan nilai-nilai agama dan tradisi lokal. Contoh konkret dari penggabungan nilai-nilai agama dan tradisi lokal dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti pertama, Islam Jawa. Ini adalah contoh bagaimana Islam diadopsi dengan budaya Jawa, menciptakan bentuk keislaman yang unik dengan menggabungkan tradisi Islam dan warisan budaya Jawa. Kedua, tradisi malam satu suro. Di Keraton Yogyakarta, tradisi ini merupakan contoh bagaimana nilai-nilai agama dan budaya lokal bisa berpadu dalam sebuah perayaan yang memiliki makna spiritual dan budaya. Ketiga, tradisi kupatan atau tasyakuran dengan bersedekah ketupat yang dilakukan oleh sebagian besar umat Islam di Jawa adalah bentuk konkret dari perpaduan antara budaya Nusantara dengan ritual keagamaan. Keempat, kearifan lokal. Praktik seperti gotong royong, nilai-nilai toleransi antar etnis dan antar agama, serta aturan adat merupakan contoh kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya yang hidup berdampingan. Kelima, tradisi ritual. Beberapa nilai budaya yang teraktualisasi dari tradisi lokal adalah kerjasama, keterbukaan, penghargaan, musyawarah untuk mufakat, hormat menghormati antar suku, bertimbang rasa, mengedepankan perdamaian dan tenggang rasa, nilai ekonomi, dan keselarasan sosial. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyak cara di mana nilai-nilai agama dan tradisi lokal dapat digabungkan secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari.
Apa saja manfaat dari menggabungkan nilai-nilai tersebut? Yuk kita pahami bersama. Manfaat dari menggabungkan nilai-nilai agama dan tradisi lokal sangatlah beragam dan memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Antara lain, pertama yaitu penguatan identitas dan kebudayaan. Penggabungan nilai-nilai ini membantu dalam memperkuat identitas dan kebudayaan lokal, yang merupakan aspek penting dalam mempertahankan keunikan suatu komunitas. Kedua yaitu pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai agama dan tradisi lokal berperan dalam membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan memiliki nilai-nilai budaya yang kuat. Ketiga, integrasi komunal. Menggabungkan nilai-nilai tersebut dapat membantu membentuk dan membangun integrasi komunal yang membantu mendukung kerukunan dan kesatuan di tengah keberagaman. Keempat, konservasi dan pelestarian. Ini juga berfungsi sebagai sarana konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta kebudayaan yang ada. Kelima, pengembangan sumber daya manusia. Dengan menggabungkan nilai-nilai ini, terjadi pengembangan sumber daya manusia yang lebih harmonis dan seimbang. Keenam, moderasi beragama. Penggabungan nilai-nilai ini mendukung moderasi beragama yang merupakan jalan tengah antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, sehingga menciptakan kehidupan beragama yang moderat. Ketujuh, pendidikan moral dan etika. Nilai-nilai agama dan tradisi lokal menjadi landasan etika dan moral yang kuat bagi masyarakat. Kedelapan, pengembangan ilmu pengetahuan. Kearifan lokal yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Kesembilan, pencegahan konflik. Dengan adanya pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini, potensi konflik akibat perbedaan agama dan keyakinan dapat diminimalisir. Kesepuluh, peningkatan toleransi. Penggabungan nilai-nilai ini mengajarkan manusia tentang pentingnya sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati. Dengan demikian, menggabungkan nilai-nilai agama dan tradisi lokal tidak hanya memperkaya kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab. Baiklah, berikutnya adalah bagaimana cara memastikan keseimbangan yang tepat antara agama dan budaya lokal. Memastikan keseimbangan yang tepat antara agama dan budaya lokal memerlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencapai keseimbangan tersebut. Pertama adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati dan memahami kedua aspek tersebut. Pendidikan yang mencakup pengetahuan tentang agama dan budaya lokal dapat membantu individu memahami bagaimana keduanya dapat berdampingan. Kedua, dialog antar budaya. Mengadakan dialog antar budaya yang melibatkan pemimpin agama dan tokoh budaya untuk membahas cara-cara mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan tradisi lokal. Ketiga, penyesuaian praktik.
menyesuaikan praktik keagamaan dengan mempertimbangkan sensitivitas dan nilai-nilai budaya setempat, tanpa mengorbankan prinsip dasar agama. Keempat, penghormatan terhadap tradisi. Menghormati tradisi lokal dengan mengamati dan menjaga situs bersejarah, menjalankan tradisi sesuai dengan kepercayaan daerah, dan melestarikan kesenian serta permainan lokal. Kelima, keterlibatan komunitas. Mendorong keterlibatan komunitas dalam proses integrasi ini, sehingga mereka dapat berkontribusi dan memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan kepercayaan mereka. Keenam, regulasi yang mendukung. Membuat regulasi yang mendukung keseimbangan antara agama dan budaya, seperti kebijakan yang memfasilitasi praktik keagamaan yang sesuai dengan budaya lokal. Ketujuh, pelestarian budaya. Aktif dalam pelestarian budaya lokal, seperti memainkan permainan tradisional dan melestarikan kesenian yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kedelapan, moderasi dan fleksibilitas. Menunjukkan sikap moderasi dan fleksibilitas dalam praktik keagamaan, sehingga tidak terjadi benturan dengan budaya lokal. Kesembilan, pengakuan dan dukungan. Memberikan pengakuan dan dukungan terhadap agama lokal dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya di Nusantara, yang seringkali mengandung nilai-nilai kebajikan dan harmoni dengan alam. Dengan menerapkan cara-cara ini, kita dapat memastikan bahwa agama dan budaya lokal dapat saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain, menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Baiklah, sahabat santri, pada tahap akhir, kita akan mencoba menggali tentang hikmah dari kutipan kata-kata bijak Gus Dur. Hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan di atas adalah pentingnya memelihara identitas budaya dan tradisi leluhur kita sambil menerima ajaran agama. Kutipan ini menekankan bahwa agama, dalam hal ini Islam, tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menggantikan budaya asli dengan budaya lain, seperti budaya Arab. Sebaliknya, agama dapat dianut dan dipraktikkan sambil tetap mempertahankan budaya lokal yang telah lama ada. Berikut ini adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan Gus Dur tersebut. Pertama, yaitu penghargaan terhadap keanekaragaman. Menghargai keanekaragaman budaya dan tradisi yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia, dan melihatnya sebagai kekayaan yang harus dilestarikan. Kedua, keseimbangan antara agama dan budaya. Mencari keseimbangan antara menjalankan ajaran agama dengan mempertahankan tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ketiga, filtrasi budaya. Menyaring aspek-aspek budaya yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama, tanpa harus meninggalkan seluruh budaya itu sendiri. Keempat, pemeliharaan identitas. Memelihara identitas nasional dan lokal dalam praktik keagamaan, sehingga tidak terjadi kehilangan identitas akibat globalisasi atau pengaruh budaya asing. Kelima, pengembangan diri dan masyarakat. Menggunakan ajaran agama sebagai alat untuk pengembangan diri dan masyarakat, bukan sebagai alat untuk mengubah identitas budaya. Keenam, toleransi dan harmoni.
membangun toleransi dan harmoni antar umat beragama dengan menghormati perbedaan budaya dan tradisi yang ada. Dengan demikian, hikmah yang dapat diambil adalah bahwa agama dan budaya bukanlah entitas yang harus bersaing atau menggantikan satu sama lain, melainkan dapat berjalan bersama dalam harmoni, saling melengkapi, dan memperkaya kehidupan bersama. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.